Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan bersama pada pagi hari ini dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita berdiri. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, berkata dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Sama-sama, maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tolong up sedikit. Ya. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Minggu Palem itu tidak berdiri sendiri. Ya. Minggu Palem itu satu rangkaian, satu kesatuan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi kapan sih perayaan Paskah itu dimulai? Kita telah mendengar khotbah tentang Prapaskah dalam 4 minggu. Terus Prapaskah, dan awal dari semua itu, perayaan itu dimulai. Karena prosesinya, domba itu harus dibawa masuk ke Yerusalem 4 hari sebelum disembelih. Dan 4 hari itu adalah hari Minggu. Jadi sudah dimulai, saudaraku. Jadi sangat disayangkan jika orang Kristen tidak memperhatikan ini. Tahu-tahu nanti Jumat Agung. Ya, kaget-kaget katanya gitu. Kaget-kaget tahu-tahu Jumat Agung. Enggak bisa meresapi apa sebenarnya Jumat Agung. Hanya sekedar datang dan memperingati dan pulang. Tapi kalau kita mulai Prapaskah, Minggu Palem. Dan Minggu Palem di sini saya beri poin judulnya adalah penghayatan akan penderitaan. Ya, penghayatan akan penderitaan. Saudaraku, bukankah di Minggu Palem ini Yesus disambut dengan sorak-sorai? Bukankah di Minggu Palem ini Yesus dielulukan? Tapi kita harus melihatnya bahwa itu satu awal dari penderitaan Yesus. Sehingga judulnya di Minggu Palem ini adalah penghayatan akan penderitaan Kristus. Memang sorak-sorai, memang gegap gempita waktu itu, tapi sebenarnya Yesus sendiri mempersiapkan diri. Dan orang yang bersorak-sorai, berteriak Hosana, Hosana. 4 hari kemudian berkata apa, saudaraku? 4 hari kemudian salibkan dia. Jadi hari ini saudaraku, marilah kita merenungkan itu. Kita merenungkan tentang sengsara Yesus. Haleluya. Saudara-saudara,
Peristiwa selanjutnya setelah Minggu Palem adalah peristiwa Taman Getsemani. Itu terjadi pada hari Kamis malam. Perjamuan malam, lalu Yesus masuk Getsemani dan ditangkap, lalu Jumat dini hari dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah dan kemudian mulai terang tanah, Yesus diadili. Dan kemudian berlanjut pada penyaliban Yesus di atas Golgota. Saudara, Minggu Palem ini mengawali minggu sengsara yang akan dijalani Yesus. Ya. Jadi Minggu Palem ini mengawali sengsara yang akan dijalani Yesus. Saudaraku, disebut Minggu Palem karena pada hari Minggu sebelum Paskah, Paskahnya minggu depan, lalu hari Minggu ini, gitu ya, Yesus memasuki Yerusalem dan disambut rakyat yang melambai-lambaikan daun palem. Ada yang melambaikan daun palem, ada yang buka bajunya, taruh di jalan, tapi ada juga yang memotong ranting dan melemparkan ke jalan. Ya. Saudaraku, ada yang membuka bajunya, melemparkan untuk jadi alas di jalan yang akan dijalani Yesus. Kalau sekarang karpet merah, ya, bisa diangkat lagi. Kalau sekarang karpet merah gitu ya. Dulu nggak ada karpetnya, baju aja dilemparkan ke jalan. Ada yang melemparkan hosana hosana, tapi ada juga yang melemparkan ranting. Nah, siapa yang melemparkan ranting? Siapa saudara? Yang pasti bukan saya. Dan saya harap bukan saudara. Karena ranting itu akan menghalangi jalan. Serius saudara. Di antara yang bersorak-sorak, melambaikan daun palem, ada juga yang melemparkan ranting. Saya berdoa, nggak ada di antara kita yang melemparkan ranting, walaupun kita juga bersorak-sorak tadi. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, masyarakat saat itu mengaku bahwa Yesus menjadi pemimpin. Ini kita perhatikan. Yesus akan menjadi pemimpin. Rakyat mengakui itu. Ya, pollingnya udah 52%, saudaraku. Jadi wah gitu ya kan? Pollingnya, surveinya udah 52%. Rakyat menginginkan satu perubahan dan pembebasan dari penjajahan Romawi, dan Yesus adalah orang yang diharapkan untuk bisa membebaskan itu. Karena melihat rekornya saudaraku, 3 tahun terakhir, Yesus itu melakukan banyak hal yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Oh salah ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan beberapa peristiwa orang mati dibangkitkan. Inilah pemimpin kita masa depan. Karena itu disambut saudaraku. Artinya saudaraku, Yesus diakui sebagai Mesias yang datang ke dunia ini untuk membebaskan Israel. Saudaraku, beberapa hal akan kita belajar pagi hari ini. Yang pertama tentang Yesus masuk Yerusalem. Ya. Tentang Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini Yerusalem adalah kota yang sangat penting, bersejarah. Itu beda sama Jakarta, beda sama New York, beda sama London, saudaraku. Sehebat-hebatnya kota-kota itu, semodern-modernnya kota itu, ya sekedar kota saja. Tapi Yerusalem tidak, saudaraku. Kita lihat berapa waktu lalu, 2018, ketika Israel memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, seluruh dunia heboh. Apa bedanya?
Sedangkan Jakarta mau dipindahkan ke Kalimantan, nggak ada yang heboh, saudaraku. Dunia nggak peduli, saudara. Iya kan? Siapa yang peduli dengan pindahnya Jakarta? Ibu kota Kamboja dipindahkan, juga nggak ada yang ribut. Ibu kota Peru dipindahkan, nggak ada yang ribut, saudaraku. Tapi Israel negara kecil itu, saudaraku. Yang penduduknya kalau malam itu 7 juta. Penduduk siang beda, saudaraku. Jadi Israel itu kalau ini Israel ya, bukan Yerusalemnya ya. Israel kalau siang itu 10 juta. Kalau malam 7 juta. Kemana yang 3 juta? Pulang ke negaranya masing-masing. Pulang ke Palestina, pulang ke Yordania yang berbatasan itu ya. Mereka pulang ke negaranya masing-masing. Siang kerja di Israel, cari makan di Israel. Saudara mesti tahu itu. Iya. Kalau ada ribut-ribut gimana? Yang rugi sebenarnya mereka. Dan mereka gak peduli dengan ribut-ribut, mereka tetap kerja. Yang 3 juta orang itu tetap kerja. Yang ribut itu kan cuma di satu negara. Iya kan? Kalau di sananya tidak. Nah, sekarang seluruhnya cuma 7 juta itu penduduk. Lalu satu kota kira-kira berapa orang? Dipindahkan ibu kota, seluruh dunia ramai, saudaraku. Karena itu saya katakan Yerusalem adalah kota yang penting dan bersejarah dan diakui sebagai kota suci 3 agama. Agama Yudaisme yang dianut Israel itu mengakui Yerusalem itu kota suci. Karena di sana ada bait Allahnya, bait suci. Lalu Muslim sampai hari ini belum ada fatwa yang membatalkan, saudaraku, mengaku Yerusalem itu kota suci. Karena ada Masjidil Aqsa di sana. Lalu Kristen mengakui Yerusalem adalah kota suci. Kenapa? Karena sejarah kekristenan berasal dari sana. Kalau kita baca Alkitab, semua tertulis itu ada di sana, di Yerusalem dan sekitarnya. Jadi saudaraku, Yerusalem itu kota penting, bersejarah sampai hari ini. Nah, pada masa Yesus hidup, Yerusalem telah menjadi pusat keagamaan. Ya, jadi kalau mau menang-menangan, saudaraku, Yesus hidup 500 tahun sebelum satu agama lain ada. Yerusalem sudah jadi pusat keagamaan dan bait suci yang diakui itu sudah digunakan oleh orang Yahudi untuk beribadah di sana. Itu sejarah, nggak bisa dihapus. Ya, bait suci jadi pusat dan pusat keagamaan dan penyelenggaraan perayaan-perayaan Yudaisme. Nah, saudaraku, saat memasuki Yerusalem, Yesus tahu hari-hari itu menjelang hari Paskah. Hari raya Pondok Daun, hari raya panen, dan mereka mengadakan ucapan syukur untuk mengingat bahwa mereka telah dibebaskan dari Mesir oleh tangan Allah yang dahsyat. Mereka membawa persembahan ke bait suci, mereka mengadakan perayaan. Dan kalau bahasa Alkitab itu dari segala penjuru Israel itu datang, saudaraku. Datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Puncaknya hari Minggu itu yang disebut Paskah. Memperingati hari orang Israel dibebaskan dari Mesir bersamaan dengan hari panen rayanya. Mereka membawa persembahan, ucapan syukur dan merayakan bersama-sama. Nah, saudaraku, Yesus datang ke Yerusalem sebenarnya juga salah satunya untuk mengikuti hari raya Paskah itu. Dan ketika banyak orang datang, Yesus juga tahu bahwa orang-orang Israel dari berbagai kota datang ke Yerusalem. Nah, Yesus memang, perhatikan ini, Yesus memang memilih saat itu sebagai momen untuk memproklamasikan dirinya, mempromosikan misinya di tengah hiruk pikuknya banyak orang yang sedang mempersiapkan Paskah. Jadi Yesus pilih
itu sebenarnya Yesus pilih waktu yang pas karena banyak orang dari seluruh Israel. Saudaraku, Yesus tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi Yesus berterus terang. Dan tepatan juga hari itu adalah 4 hari sebelum Paskah. Yesus ingin menggenapi apa yang firman Tuhan katakan dalam Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu disuruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, jadi diperintahkannya hari ke-10, hari ke-14 harus disembelih, dikorbankan, dipersembahkan. Dan saudaraku, ternyata enggak semua orang Israel mampu, tapi harus. Perhatikan ini, enggak semua ternyata orang Israel mampu. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, ini sebenarnya keluarga tidak mampu. Dia harus ngomong sama tetangganya yang tidak mampu juga, yuk bareng, sama-sama. Nah, Yesus menggenapi aturan Taurat, yaitu bahwa anak domba yang akan dikorbankan pada hari raya Paskah harus dikarantina selama 4 hari. Setelah 4 hari berada di Yerusalem, saudaraku, Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Ya, yang kedua, saudaraku, dalam pembacaan kita tadi, Yesus naik keledai, ya, keledai muda, memasuki kota bukan dengan berkendaraan kuda, walaupun Yesus disambut luar biasa, tapi Yesus mengendarai keledai. Walaupun juga disambut dengan arak-arakan yang besar, arak-arakan gaya kerajaan. Saudara ingat khotbah ini tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya memberi judul The Royal Procession. Ya, The Royal Procession. Jadi proses menyambut raja yang menang. Gitu. Hari ini saya khotbah tentang menghayati penderitaan. Jadi dari ayat-ayat yang sama, inspirasinya bisa berbeda, berkaitan dengan kebutuhan jemaat. Sesuai juga apa yang Tuhan berikan untuk disampaikan. Nah, saudaraku, keledai itu masih muda dan belum pernah dikendarai. Itu yang dinaikin Tuhan Yesus. Tidak dengan arak-arakan, Yesus sangat sederhana. Dia berjalan dengan keledai bersama 12 muridnya. Matius 21 ayat 2 dengan pesan, ini saya potong di sini. Ini perintah kepada murid-murid dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ segera seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Perintah di depan sana ada keledai dan anaknya ada di dekatnya. Yang diperlukan yang mana, saudaraku? Ya, anak keledai muda dan belum pernah dikendarai. Nah, jadi keledai muda di bawah beserta induknya. Kenapa, saudaraku? Saudara kalau dari kampung, saudara ya, saya sering melihat
petani melatih sapi atau kerbau untuk menarik bajak atau gebak. Itu tidak mudah, saudaraku. Dia lari sana, lari sini, harus mengendalikan. Saudaraku, nggak gampang melatih seekor binatang untuk sesuatu keperluan. Juga keledai, saudaraku. Apalagi keledai dibilang bodoh. Ada lubang di depan, dia masuk lubang kakinya, nanti jalan, masuk lagi. Ya. Saudaraku, ini belum pernah dilatih, belum pernah ditunggangi. Makanya dibawa induknya supaya menenangkan si keledai muda. Nah, di Timur Tengah pada masa itu, raja menggunakan kuda jika akan berperang atau sedang unjuk kekuatan, itu pakai kuda. Tapi saudaraku, ketika datang dengan maksud damai, raja akan mengendarai seekor keledai. Saudara bisa bedakan kenapa Yesus pakai keledai? Ya. Kalau unjuk kekuasaan pakai kuda. Tapi kalau datang dengan maksud damai, dia mengendarai keledai. Gitu. Jadi kalau raja berkunjung baik-baik, ya dia pakai keledai ke negara tetangga. Tapi kalau datang pakai kuda, wah itu namanya nantangin. Ya. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya. Ini nubuat. Nubuat ini ratusan tahun sebelum terjadi peristiwa. Ayat mengenai nubuat Zakaria tentang seorang raja yang masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai beban yang mudah, bukan menunggang kuda, itu digenapi oleh Yesus. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dan Yesus masuk dengan namanya ini tindakan simbolis, ya, tindakan simbolis menunggang seekor keledai muda, seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria. Saudaraku, keledai adalah binatang yang digunakan rakyat. Kuda dipakai raja dan tentara, beda. Ya. Artinya, saudaraku, Yesus datang bukan sebagai raja secara jasmani. Yesus datang bukan dengan kekuatan atau kekuasaan secara jasmani, tetapi Yesus datang dengan damai. Yesus datang dengan kerendahan hati. Yesus datang dengan maksud baik. Yesus datang dengan maksud damai. Itu sebabnya dia mengendarai keledai. Tetapi saudaraku, ini bagian ketiga, walaupun Yesus naik kendaraan rakyat, Yesus tetap disambut sebagai raja. Jadi saudaraku, kalau seorang itu punya kapasitas, punya sesuatu yang memang lebih, nggak usah digimanakan gitu ya, nggak usah. Orang akan tahu, walaupun dia pakai keledai, orang tahu kapasitasnya Yesus itu seperti apa. Tapi zaman sekarang ini kan ada yang sebenarnya nggak di level itu, tapi mengada-ada. Banyak? Banyak atau banyak? Namanya pansos, panjat sosial. Ingin diakui, ingin dilihat, padahal nggak nyampe. Ingin berada di level sana, nggak peduli dengan hutang, nggak peduli dengan nipu. Yang penting sampai di level sana, ya. Atau nebeng ketenaran dengan orang-orang tertentu, ya. Nebeng ketenaran dengan orang-orang tertentu supaya ikut terkenal. Nah, saudaraku, Yesus nggak begitu. Yesus tetap naik keledai,
tapi orang tahu siapa Yesus. Ya. Orang tahu siapa Yesus. Ya, kehadiran Yesus di Yerusalem tepat di saat banyak orang yang datang dari berbagai kota di Israel untuk merayakan Paskah. Sekali lagi, Yesus memang memilih momen ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan diri, mempromosikan misi yang sedang dan akan Dia kerjakan bagi umat manusia. Dan memang benar, rakyat antusias. Sehingga Yesus disambut seperti seorang raja yang menang dari medan perang. Yesus masuk dari pintu gerbang yang memang dikhususkan untuk jika negara menang peperangan, raja masuk kota lewat pintu gerbang. Namanya pintu gerbang kemenangan itu, saudaraku. Yesus lewat sana. Rakyat menyambut dengan meriah. Ya, tidak dimobilisasi, saudaraku. Karena orang memang mendengar Yesus yang hebat, yang bisa menolong orang, bisa menyembuhkan dan membuat mujizat, yang bisa membuat hati ini adem. Mereka datang menyambut. Menyambut dengan meriah, menyambut dengan sukacita. Saudaraku, dalam ibadah kita, Tuhan Yesus hadir. Amin. Bukan hanya di Minggu Palem ini saja, tapi di tiap-tiap ibadah kita. Amin. Ya, Yesus hadir. Karena itu saudaraku, sambutlah Yesus dengan sorak-sorai. Sambutlah Yesus dengan sepenuh hati. Sambutlah Yesus dengan pujian dan penyembahan. Sambutlah Yesus dengan hatimu. Sambutlah Yesus dengan jiwamu. Jangan menyambut Yesus hanya dengan sorak-sorai doang, tapi enggak dengan hati, enggak dengan jiwa. Sambut Yesus dengan hati dan jiwa yang penuh sukacita dan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Daun palem, saudaraku, ini daun palem. Pada masanya digunakan sebagai lambang kemenangan. Ya, pada masa raja-raja Israel, digunakan sebagai lambang kemenangan saat raja pulang dan negara menang. Dan kemudian dalam sejarah modern, saudaraku, Olimpiade ya di Yunani, Olimpiade di Yunani menggunakan daun palem untuk diberikan kepada pemenang perlombaan atau pemenang pertandingan. Daun palem yang sekarang berubah menjadi medali emas, perak, perunggu. Dulu enggak, saudaraku. Jadi maraton, lari, lempar lembing, kan itu latihan-latihan yang diperlombakan dulu. Olahraga yang dilombakan awalnya di Yunani, bukan permainan, di perlombaan. Yang menang itu dia ke panggung dan diberi daun palem. Dan belakangan saudara, daun palem itu ditaruh di kepala. Lambang kemenangan. Ya, saudaraku, jadi daun palem ini lambang kemenangan. Kalau orang-orang yang menyambut Yesus menggunakan daun palem, artinya Yesus disambut sebagai pemenang. Yesus dimuliakan, diagungkan. Artinya juga sampai saat Minggu Palem, sebenarnya Yesus sudah diakui kebesaran dan kemuliaan. Itu spontanitas. Minggu Palem yang orang menyambut begitu banyak, itu spontanitas, tidak ada persiapan, tidak ada rekayasa. Ya. Nanti waktu di hari Jumat, itu baru tidak spontanitas. Gitu ya. Ada hasutan-hasutan. Sampai kemudian orang meneriakan, salibkan dia. Ini tidak spontanitas. Tapi ini spontanitas ini, saudaraku. Tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada yang merekayasa. Mendengar Yesus datang, mereka ambil daun palem. Artinya diakui. Kemuliaan dan kebesaran Yesus diakui. Mesias yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel diakui. Ya. Yang terakhir, saudaraku, arti seruan Hosana. Hosana. Saudara ingin mengucapkan Hosana sama-sama?
Itu spontanitas. Sekarang direkayasa. Hosana 3 kali. 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Seru. Berdiri, berdiri. Angkat tangannya. Nah, Hosana, Hosana. Yuk, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Kerasan saya dari saudara. Saya nggak ikutan. 2, 3. Amin, silakan duduk. Saudara-saudaraku, kata Hosana itu berasal dari bahasa Ibrani yang oleh masyarakat saat menyambut Yesus masuk Yerusalem diserukan, diteriakkan, ya. Diserukan, diteriakkan dengan keras dengan melambaikan daun palem. Coba kita lihat Mazmur 118 ayat 25. Ya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujiran. Nah, saudara-saudaraku, inilah Hosana. Jadi, Hosana. Hosana itu artinya, ya Tuhan, berilah keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujiran. Jadi waktu kita bilang Hosana, itu kita minta Tuhan selamatkan. Hosana berasal dari 2 kata, Yosa dan Ana. Yosa dan Ana. Artinya, Yosa itu selamatkan. Yosa. Saudara Yosua, tahu Yosua? Mana Yosua? Coba yang Yosua angkat tangan. Oh, ada Yosuanya. Yosua, Yosa, Yesus. Itu sama. Ya. Yosa, Yosua itu sama. Yang artinya selamat atau selamatkan. Ya, kalau Yesus selamat gitu. Tapi Yosua 2 ini bukan juru selamat ya. Tapi perlu keselamatan ya. Oke. Ya. Ana artinya yang mau yang kasar mau yang halus. Memang begitulah di gereja. Semua maunya yang rapi, yang halus. Kalau orang ngomong apalagi di mimbar yang enggak yang gimana? Pendeta ngomongnya kasar. Saudara mau tahu artinya Ana? Ngemis. Udah ada di sono. Ngemis, saudaraku. Enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu. Kita ini mengemis kepada Tuhan untuk ada hebatnya kita. Sehingga enggak mau bilang ngemis. Mohon itu halus gitu. Orang yang sombong baru enggak mau bilang ngemis. Iya. Jadi kita enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita mengemis kepada Tuhan soal keselamatan. Ya kita memohon. Itu halusnya, gitu ya. Itu halusnya. Nah, saudaraku, selamatkanlah kami atau tolong selamatkan kami mohon. Saya sempat keliru, saudaraku. Saya memberi Hosana itu sama seperti banyak saudara juga dulu. Hosana memuji Tuhan atau Hosana itu diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Itu satu hal-hal yang berbeda. Hosana, waktu dia teriak Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Nah, untuk yang menyelamatkan itu dia bilang diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi gambarannya begini, saudaraku. Ini Yesus datang. Tuhan, selamatkan kami, selamatkan kami. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Yang datang itu, yang dia akui Mesias, yang kepadanya orang Israel minta tolong, orang Israel berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Artinya begini, saudaraku, pada hari Minggu Palem itu, masyarakat yang menyambut Yesus mengakui bahwa yang datang adalah Mesias.
yang akan menyelamatkan Israel, yang saya katakan spontanitas tadi. Ya. Dia mengakui yang datang itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Bahkan dalam sorak-sorai itu orang Israel menyerukan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jelas, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudaraku, kalau ini bukan spontanitas, pasti sudah dilindas oleh pemerintah Romawi. Kalau ini bukan spontanitas, artinya dipersiapkan, sudah habis dibabat sama Herodes, saudaraku. Tapi mereka nggak ada yang rekayasa. Tiba-tiba, oh Mesias, selamatkan kami mohon, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab dengan kata mengenai seruan orang banyak itu. Tetapi Yesus menjawabnya dengan menyediakan diri. Yesus menjawabnya dengan menyediakan diri untuk menolong membebaskan mereka. Bukan hanya dari penjajahan Romawi, tetapi juga membebaskan Israel dari belenggu dosa. Dari belenggu penindasan-penindasan secara jasmani. Saudaraku, dan Yesus yang menjawab orang Israel, Yesus itu menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana kita bisa bebas dari dosa. 4 hari kemudian, Yesus ditangkap dan diadili. Kemudian mati di atas salib. Yesus menyelamatkan Israel. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Bukan dengan cara menjadi raja secara jasmani. Juga bukan dengan kekuatan dan kekuasaan secara jasmani. Dengarkan baik-baik. Tetapi ia menyediakan diri untuk disalibkan. Seperti anak domba yang dikorbankan pada hari Paskah. Makna Minggu Palem buat kita hari ini adalah bahwa Yesus bukan hanya menyelamatkan secara jasmani, tapi Yesus menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dengan dirinya dipersembahkan sebagai domba Paskah di atas salib, supaya saudara dan saya menerima keselamatan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Kita menyanyikan kalau bukan kasih, kalau bukan cintanya Tuhan, soal itu kemudian. Kita nyanyikan pujian ini. Kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagi pujian ini.
Semuanya tidak ada seperti sekarang. Yes, amin, haleluya. Langit tak burung terbang. Kalau bukan hanya impian, cita-cita kita hanya impian. Surga hanya impian. Kalau bukan kasih gak ada sukacita. Ada sukacita. Kalau bukan kasih. Haleluya. Arahkan pandangan kepada salib. Bukan sekedar sorak-sorai di Minggu Palem seperti orang Israel yang pada hari Minggu Palem berseru Hosana, diberkatilah, tapi pada hari Jumat mereka berteriak salibkan, salibkan. Jumpa Yesus, pandang Yesus pagi ini. Yesus yang menderita, Yesus yang disengsara karena dosa, kejahatan yang kita perbuat. Pagi ini, saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, penyerahan diri. Kalau kasih lautan langit burung tak kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada surga. Terima kasih keluarga untuk pengorbananmu yang luar biasa. Walaupun diawali masuk Yerusalem disambut dengan sorak-sorai, tapi Tuhan tidak merespon dengan cara-cara duniawi. Karena Tuhan Yesus, Engkau tahu Kau akan disalibkan untuk kami, untuk orang Israel, untuk seluruh dunia. Sebabnya Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami, untuk kami tetap dalam kerendahan hati, memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan kami. Berkati seluruh jemaat, biar Roh Kudus menolong kami untuk semakin berkonsentrasi pada peringatan Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan, sehingga Tuhan benar-benar di dalam hidup kami. Biar Tuhan-Mu membawa kami, terus menolong kami, untuk kami benar-benar bisa menghayati pengorbanan Kristus bagi kami orang dosa. Terima kasih.
Kami berdoa buat rencana kegiatan Jumat Agung Sabtu di Puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, memberkati panitia yang mempersiapkan semuanya, memberkati jemaat dengan semangat, dengan kesehatan, berkati semua yang sudah dipersiapkan baik untuk acara, konsumsi, atau transportasi juga. Tuhan Yesus, biar semua ini berjalan dengan baik, diberkati Tuhan, dan jemaat bisa menikmati dengan rasa sukacita, penuh kedamaian, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan persiapan akhir dalam rapat siang ini, persiapan pelayanan musik dan pujian siang ini, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, berkati anak-anakmu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, biar mereka merasakan kasihan dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dalam rumah tangga, menyertai dalam kegiatan kerja, kegiatan usaha, kegiatan pendidikan. Berkat Tuhan dilimpahkan, berkat Tuhan dinyatakan, sehingga setiap anak-anakmu mengalami damai, sukacita, dan pemeliharaan yang indah dari Tuhan. Berkati korban persembahan anak-anakmu baik untuk kas gereja, untuk Paskah, berkati juga persembahan persepuluhan dikembalikan kepada Tuhan. Semuanya itu Tuhan biar memuliakan Tuhan, dan dari sorga Tuhan limpahkan segala berkat jasmani dan rohani untuk anak-anakmu, dan Tuhan dimuliakan. Dan kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus beserta kita semua sekarang ini sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.